Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Satgas Waspada Investasi atau SWI Otoritas Jasa Keuangan kembali menemukan 20 entitas yang menawarkan pinjaman online atau pinjol ilegal pada awal Maret 2023. Maka dari itu buat kalian yang mungkin sering melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online perlu mengetahui daftar pinjol ilegal terbaru untuk menghindari platform pinjol yang tidak terdaftar dan tidak berizin OJK. Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu sangat berbahaya. Bukan hanya dari denda ataupun bunganya yang cukup tinggi, untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini juga sering melakukan penyebaran data dan juga hal-hal lain ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, di bawah ini ada 20 aplikasi pinjaman online ilegal yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK pada awal Maret 2023 ini. Dan kalian wajib ya untuk tahu aplikasi-aplikasi apa saja nih yang sudah ditemukan oleh SWI OJK, yang mana aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal yang jelas aplikasi-aplikasi ini berbahaya. Dan berikut adalah 20 aplikasi pinjaman online ilegal update bulan Maret 2023. Yang pertama ada aplikasi bantu cepat pinjaman uang online dana tunai, yang mana aplikasi ini sedikit menyerupai nama dari aplikasi pinjaman online legal, yakni aplikasi Bantu Saku. Nah, buat kalian harus hati-hati ya dalam memilih aplikasi-aplikasi pinjaman online, karena untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal kebanyakan itu meniru nama-namanya atau menyerupai nama-nama pinjol legal. Seperti aplikasi ini ada Bantu Cepat yang menyerupai aplikasi Bantu Saku. Dan selanjutnya ada aplikasi KSP Dompet Kelapa pinjam uang tunai kredit dana. Yang ketiga ada aplikasi Klik Dana Pelayan Dana Daring. Di nomor 4 ada aplikasi Dana Pinjol Cepat Dana Tunai Dahulu Pasar Uang Pinjaman Pasar Online Cepat Cair dan Pasar KTA Cepat Dana Tunai. Di nomor 5 ada aplikasi Kantong Sahabat. Di nomor 6 ada aplikasi Duit Plus Uang Tunai Cepat Plus Rupiah Pinjam. Di nomor 7 ada aplikasi Rupiah Instan Pinjaman Tunai Instan. Di nomor 8 ada aplikasi Hidup ID. Dan di nomor 9 ada aplikasi Pinjam Dana Tunai. Di nomor 10 ada aplikasi Cairin Uang Instan, yang mana aplikasi ini menyerupai atau meniru dari aplikasi pinjaman online legal Cairin. Ya, kalian harus hati-hati dalam melihat atau mungkin memilih aplikasi pinjaman online. Dan selanjutnya ada nomor 11 itu ada aplikasi Pinjam Go. Di nomor 12 ada aplikasi Alpha Money pinjaman online cepat aman dana. Di nomor 13 ada aplikasi Kreditku pinjol cicilan tanpa kartu kredit. Di nomor 14 ada aplikasi Uang Kita pinjam uang tunai tanpa jaminan cepat. Di nomor 15 ada aplikasi Dana Kita Cash. Di nomor 16 ada aplikasi Simpan Uang Produk Pinjaman Profesional. Di nomor 17 ada aplikasi Gurita Kita. Di nomor 18 ada aplikasi GoIt. Di nomor 19 ada aplikasi Kredit Cash Pinjam Uang Lebih Gampang. Dan yang terakhir atau nomor 20 ada aplikasi Rupiah Saya Cepat Pinjam Uang Tunai Kredit Cash. Nah, ini adalah daftar aplikasi pinjaman online ilegal terbaru per bulan Maret yang ditemukan oleh SWI OJK. Saya harap buat kalian yang mungkin sering melakukan pengajuan pinjaman atau yang sering melakukan peminjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online, saya harap kalian harus berhati-hati lagi ya. Karena ini untuk aplikasi pinjaman online ilegal tentunya akan semakin bermunculan lagi. Dan kalian jangan sampai terjebak ya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena jikalau kalian terjebak di salah satu aplikasi pinjaman online ilegal, tentunya kalian akan terkepung dan terjebak di aplikasi-aplikasi lainnya. Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu biasanya untuk tenor-tenornya itu sangat cepat dan untuk bunga-bunganya juga cukup tinggi. Maka tidak heran kalau banyak yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal. Dan untuk data-data kalian juga di aplikasi pinjaman online ilegal itu sangat tidak aman ya, karena mereka selalu melakukan penyebaran data yang mana nanti data-data kalian itu akan bocor dan bisa jadi ya untuk data-data kalian itu akan disalahgunakan. Tidak hanya itu, semua kontak-kontak yang ada di nomor ponsel kalian biasanya akan mereka hubungi dan mempertanyakan tentang tagihan kalian. Dan mereka juga
ada nih beberapa dari aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan penyebaran data melalui medsos dan grup-grup yang kita ikuti di Facebook ataupun juga melakukan penyebaran data melalui Instagram. Maka dari itu buat kalian saya ingatkan lagi ya, harus berhati-hati lagi dalam melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jangan sampai kalian terjebak di salah satu aplikasi pinjaman online ilegal yang tadi saya sebutkan. Nah guys, itulah tadi informasi 20 aplikasi pinjaman online ilegal terbaru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat kalian semudah-mudahan ya tidak pernah terjebak dari yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.